anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang mikroskop. Anak-anak sering ya melihat mikroskop jika praktikum biologi ya nak ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mikroskop. Di sini adalah lensa okuler yang dekat dengan mata. Di sini adalah lensa objektif yang dekat dengan preparat atau benda. Jadi mikroskop itu terdiri dari dua lensa positif anak-anak, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Mikroskop digunakan untuk mengamati benda-benda renik agar tampak lebih besar dan jelas. Sifat bayangan akhirnya adalah maya, terbalik dan diperbesar. Sedangkan sifat pada lensa objektif, sifat bayangan pada lensa objektif adalah nyata, terbalik, diperbesar. Dan benda harus diletakkan pada ruang 2, yaitu di antara F dan 2F. Ingat anak-anak, harus diletakkan pada ruang 2. Penggunaan mikroskop dengan mata tak berakomodasi. Bayangannya jatuh tepat pada fokus okuler, sehingga bayangan yang dibentuk adalah di jauh tak terhingga. Ini adalah untuk mata tak berakomodasi. Ini adalah bendanya. Ini adalah bayangan pada lensa objektif, tepat berada pada FOK. Kemudian kita lanjutkan untuk lensa okulernya. Bayangannya berada di jauh tak terhingga. Jadi ini adalah D anak-anak, jarak antara FOB dengan FOK, jarak antara kedua lensa. Nah, caranya mencari ini, D ini adalah dari sini sampai di sini adalah S aksen OB, jarak bayangan terhadap lensa objektif. Kemudian dari sini sampai sini adalah FOK, sehingga D diperoleh dari S aksen OB ditambah FOK. Nah, SOK sama dengan FOK karena di sini bayangannya lensa objektif itu merupakan benda dari lensa okuler anak-anak, sehingga ini adalah SOK yang nilainya sama dengan FOK. Perbesarannya dihitung menggunakan S aksen OB per SOB dikalikan SN per FOK. Sedangkan untuk mata berakomodasi maksimum, pembentukan bayangannya adalah sebagai berikut. Kita lanjutkan pada lensa okuler. Nah, ini anak-anak bayangan terakhirnya adalah maya, terbalik, diperbesar. Nah, D-nya kita hitung menggunakan dari sini sampai di sini adalah S aksen OB, bayangannya lensa objektif. Dari sini sampai di sini adalah jarak untuk lensa okuler. Berarti D dihitung menggunakan S aksen OB ditambah dengan SOK. Adalah SN-nya. Jadi syaratnya adalah S aksen OK itu sama dengan min SN. Nah, bedanya di sini anak-anak. Untuk mata tak berakomodasi di sini tanpa +1 untuk mata tak berakomodasi. Tetapi untuk berakomodasi maksimum ada +1-nya. Kemudian untuk mata tak berakomodasi di sini adalah FOK, sedangkan untuk mata berakomodasi maksimum di sini adalah SOK. Nah, untuk
menghitung SOK, kita menggunakan 1/f OK sama dengan 1/SOK ditambah 1/S-aksen OK. Syaratnya adalah tadi anak-anak, S-aksen OK sama dengan negatif SN. Untuk mata normal nanti SN-nya adalah 25 cm ya. Oke anak-anak, agar lebih jelas kita langsung masuk pada contoh soal saja ya. Suatu preparat diamati oleh orang bermata normal menggunakan mikroskop yang mempunyai fokus objektif dan okuler berturut-turut 2 cm dan 5 cm. Jika preparat diletakkan 2,2 cm di bawah lensa objektif dan diamati dengan mata tak berakomodasi, tentukan perbesaran dan panjang mikroskop. Diketahuinya ini SN-nya adalah 25 cm anak-anak karena digunakan oleh orang bermata normal. Kita diminta untuk mencari M dan D-nya. Kita hitung terlebih dahulu S-aksen OB-nya ya. 1/FOB sama dengan 1/SOB ditambah 1/S-aksen OB. FOB-nya adalah 2, SOB-nya adalah 2,2. Lalu 1/2,2 kita pindah ruas ke kiri. Kita samakan penyebutnya. Sehingga kita peroleh S-aksen OB sama dengan 22 cm. Lalu sekarang kita hitung M-nya anak-anak. Menggunakan persamaan S-aksen OB per SOB dikalikan SN per FOK. Kita masukkan angkanya sehingga diperoleh M-nya adalah 50 kali. Oke, sekarang baru kita menghitung D-nya. Dengan persamaan S-aksen OB ditambah dengan FOK. 22 ditambah dengan FOK-nya adalah 5. Sehingga diperoleh D-nya adalah 27 cm. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal yang berikutnya. Suatu preparat diamati oleh orang bermata normal menggunakan mikroskop yang mempunyai fokus objektif dan okuler berturut-turut 2 cm dan 5 cm. Jika preparat diletakkan 2,2 cm di bawah lensa objektif dan diamati dengan mata berakomodasi maksimum. Jadi contoh soalnya sama seperti contoh soal yang nomor 1 tadi, tetapi ini diamati dengan mata berakomodasi maksimum. Tentukan panjang mikroskop. Oke, ini diketahuinya. Kita diminta untuk menghitung D-nya. Baik, sama seperti contoh soal yang pertama tadi, kita harus mencari S-aksen OB-nya terlebih dahulu. Oke, caranya sama. Sehingga diperoleh S-aksen OB sama dengan 22 cm. Kemudian kita hitung untuk SOK-nya menggunakan 1/FOK sama dengan 1/SOK ditambah 1/S-aksen OK. Oke, S-aksen OK-nya adalah negatif 25. Lalu 1/negatif 25 kita pindah ruas dan disamakan penyebutnya sehingga diperoleh SOK sama dengan 25/6 cm. Lalu kita hitung D-nya menggunakan S-aksen OB ditambah SOK. Nah, 25/6 kita ubah jadi pecahan campuran terlebih dahulu. 4 1/6 ditambah 22 sehingga hasilnya adalah 26 1/6 cm. Bagaimana anak-anak sudah paham tentang mikroskop dan bisa membedakan ya antara penggunaan mata tak berakomodasi dan berakomodasi maksimum? Oke, jika sudah Bu Vista ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.